Selamat datang kembali di Benteng Stoik, tempat di mana kita bersama-sama belajar menjadi lebih kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan. Pernahkah kamu merasa kecewa karena seseorang gagal melihat nilaimu yang sejati? Rasanya seperti dunia tidak adil, bukan? Tapi Stoikisme mengajarkan kita satu pelajaran penting. Nilaimu tidak pernah bergantung pada orang lain. Mereka mungkin mengabaikanmu hari ini, tetapi jika kamu tetap setia pada dirimu sendiri, pada waktunya mereka akan menyadari apa yang telah mereka sia-siakan. Dan saat itu, penyesalan mereka tidak lagi menjadi urusanmu. Hidup seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang salah? Mengapa orang tidak menghargai kita? Tapi kebenarannya, pengabaian orang lain adalah cermin, bukan penilaian. Ini adalah cermin yang membantu kita melihat apakah kita sudah cukup mencintai dan menghargai diri sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti memikirkan apa yang berada di luar kendali kita dan fokus pada apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sendiri. Karena ketika kamu tahu nilaimu, dunia akan memperhatikannya, entah sekarang, entah nanti. Di video ini, kita akan membahas bagaimana mengenali nilaimu sendiri dan mengapa itu jauh lebih penting daripada pengakuan dari siapapun. Kita juga akan belajar bagaimana pengabaian bisa menjadi titik balik yang membawamu pada pertumbuhan luar biasa. Jadi, jika kamu merasa konten seperti ini membantu perjalanan hidupmu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara yang sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu pedulikan. Bersama-sama kita bisa membangun benteng mental yang tak tergoyahkan. Mari kita mulai. Bab 1. Mengapa nilai dirimu tidak ditentukan oleh orang lain? Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa nilai diri kita tergantung pada pengakuan atau perhatian orang lain. Kita merasa berharga hanya jika mereka memuji, memperhatikan, atau mendukung kita. Padahal, Stoikisme mengajarkan bahwa ini adalah jebakan yang melemahkan. Menurut Epictetus, kebahagiaan sejati berasal dari bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri, bukan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nilaimu tidak akan pernah bisa diukur oleh standar dunia luar yang sering kali dangkal dan tidak konsisten. Cobalah melihat hidup ini dari perspektif yang berbeda. Apakah matahari membutuhkan pujian untuk tetap bersinar? Apakah pohon meminta persetujuan untuk terus tumbuh? Tidak. Begitu juga dengan kita. Nilai kita ada karena siapa kita, bukan karena validasi dari luar. Orang lain mungkin gagal melihat nilaimu karena mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri, atau karena mereka tidak mampu memahami kedalaman dirimu. Ini bukan berarti kamu tidak berharga, melainkan berarti mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengerti. Ingatlah, nilai dirimu adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ketika kamu mulai menilai dirimu dari dalam, berdasarkan prinsip, karakter, dan tindakanmu, kamu akan melihat bahwa pendapat orang lain hanyalah bayangan yang tidak memiliki kekuatan nyata. Itulah mengapa penting untuk fokus pada bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, karena itulah sumber kekuatan sejati. Bab 2. Ketika pengabaian membuka pintu untuk pertumbuhan. Rasa sakit karena diabaikan mungkin terasa seperti penolakan terhadap siapa dirimu. Tapi Stoikisme mengajarkan kita untuk memandang rasa sakit bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu. Ketika seseorang mengabaikanmu, itu sebenarnya adalah kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Marcus Aurelius berkata, kehidupan bukan tentang apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya.
Pengabaian, jika dipahami dengan benar, bisa menjadi pintu menuju pertumbuhan yang lebih besar. Pengabaian juga memaksa kita untuk menghadapi ketergantungan emosional yang sering tidak kita sadari. Kita sering merasa marah atau terluka karena kita berharap orang lain mengisi kekosongan dalam diri kita. Padahal, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dari dalam diri kita sendiri. Pengabaian bisa menjadi sinyal bahwa sudah waktunya kita berhenti bergantung pada orang lain untuk merasa utuh dan mulai membangun kebahagiaan yang tidak tergantung pada siapapun. Lebih dari itu, pengabaian mengajarkan kita seni melepaskan. Dalam setiap penolakan atau pengabaian, ada pelajaran tentang bagaimana melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika kamu berhenti memaksa orang lain untuk melihat nilaimu, kamu mulai fokus pada membangun hidup yang mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Dan pada saat itu, kamu bukan hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih tenang dan lebih bebas. Bab 3. Mengapa diam adalah senjata terbaikmu? Diam adalah kekuatan yang sering diremehkan. Dalam stoikisme, keheningan bukan tanda kelemahan, tetapi bukti pengendalian diri. Ketika seseorang mengabaikanmu atau meremehkanmu, respons alaminya mungkin ingin membuktikan bahwa mereka salah. Namun, kata-kata yang keluar dari emosi seringkali justru menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan. Seperti kata Seneca, orang yang kuat tidak berbicara untuk membuktikan dirinya karena tindakannya sudah cukup berbicara. Keheninganmu memberi ruang untuk mengontrol situasi tanpa kehilangan martabatmu. Ketika kamu diam, kamu menciptakan misteri. Orang yang meremehkanmu akan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada dalam pikiranmu. Ini adalah kekuatan yang sulit mereka abaikan. Dalam keheningan, kamu tidak hanya menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh, tetapi juga mengundang mereka untuk merenungkan tindakan mereka. Diammu adalah refleksi dari kekuatan batinmu, dan itu lebih berkesan daripada ribuan kata pembelaan. Lebih dari itu, diam membantumu mengarahkan energi pada hal-hal yang lebih penting, dirimu sendiri. Alih-alih terjebak dalam lingkaran emosi negatif, kamu bisa menggunakan keheningan untuk merancang langkah-langkah strategis dalam hidupmu. Ingatlah, musuh terbesar dalam hidup adalah gangguan. Dengan keheningan kamu menolak untuk teralihkan, sekaligus menunjukkan bahwa nilai dirimu tidak akan berubah, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukanmu. Bab 4. Saat kamu bersinar, mereka akan menyesal. Ketika kamu berhenti menuntut perhatian dan mulai membangun dirimu sendiri, kamu akan mulai bersinar dengan cara yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Inilah salah satu paradoks stoikisme. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk diakui, justru saat itu dunia mulai memperhatikanmu. Mereka yang pernah mengabaikanmu akan mulai merasa bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga, dan penyesalan itu akan datang tanpa kamu perlu memaksanya. Namun, filosofi stoik tidak mendorongmu untuk menjadikan penyesalan mereka sebagai tujuan. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan bahwa tujuanmu adalah mencapai hidup yang bermakna bagi dirimu sendiri. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan pribadi, baik itu dalam keterampilan, karakter, atau kebijaksanaan, dunia akan secara alami merespons. Seperti kata Marcus Aurelius, bekerjalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk pengakuan orang lain. Dan ketika kamu melakukannya, penyesalan mereka hanyalah efek samping dari perjalananmu menuju hidup yang lebih baik. Lebih penting lagi, saat mereka mulai menyadari nilaimu, kamu sudah tidak lagi membutuhkannya. Inilah puncak kebebasan. Kamu tetap bersinar, tidak peduli siapa yang ada di sisimu atau siapa yang telah pergi. Cahaya yang kamu pancarkan berasal dari dalam dirimu.
dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya darimu. Pada akhirnya, penyesalan mereka hanyalah pengingat bagi mereka, bukan untukmu, karena kamu sudah melangkah maju. Bab 5. Kebahagiaan tanpa bergantung pada siapapun. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia luar. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai kebebasan batin, keadaan di mana pikiran dan hatimu tidak lagi terikat pada validasi, perhatian, atau persetujuan orang lain. Epictetus berkata, hanya mereka yang menguasai diri mereka sendiri yang benar-benar bebas. Ketika kamu melepaskan ketergantungan emosional pada orang lain, kamu akan menemukan bahwa kedamaian adalah sesuatu yang bisa kamu ciptakan sendiri. Salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan ini adalah memahami apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukanmu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargaimu, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak merasa kecil ketika itu terjadi. Saat kamu menerima bahwa kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, kamu akan mulai melepaskan beban yang selama ini tidak perlu kamu pikul. Lebih dari itu, kebahagiaan tanpa ketergantungan adalah bentuk kekuatan yang paling murni. Ketika kamu berhenti bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia, kamu tidak hanya menjadi lebih damai, tetapi juga lebih tangguh. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak pernah berasal dari luar. Pada titik ini, hidupmu akan terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Dan itulah puncak dari apa yang diajarkan stoikisme. Kebebasan, ketenangan, dan kontrol atas hidupmu sendiri. Nilaimu adalah sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Tidak peduli apakah mereka mengakui atau mengabaikanmu, kamu tetaplah berharga. Seperti yang diajarkan stoikisme, kebahagiaan dan kedamaian datang dari dalam, bukan dari pengakuan atau validasi eksternal. Ketika kamu mengenali nilaimu sendiri dan berhenti mengejarnya dari orang lain, kamu akan menemukan kebebasan sejati, hidup yang tidak lagi bergantung pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Terima kasih telah menyimak video ini di Benteng Stoik. Ingatlah, kamu adalah benteng bagi dirimu sendiri, kuat, tak tergoyahkan, dan penuh nilai. Jika konten ini bermanfaat, dukung perjalanan kita bersama dengan like, subscribe, dan bagikan ke mereka yang membutuhkan pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus membangun diri menjadi versi terbaik kita. Tetap tangguh, tetap bijaksana.